Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Raka Pramudia dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2121029393. Baiklah, Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya untuk mempresentasikan outline skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Layanan Berbasis Mobile Web pada Janah Loli Pontianak. Pada bab pertama, penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan perangkat lunak layanan laundry berbasis mobile untuk Janah Laundry Pontianak menggunakan framework Laravel. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang sistem layanan laundry berbasis mobile yang responsif serta meningkatkan efisiensi operasional. Framework Laravel akan digunakan sebagai backend dengan PHP dan SQL akan berfungsi sebagai sistem database. Sistem yang dirancang mencakup berbagai fitur untuk memudahkan pengguna, karyawan, dan pemilik. Pengguna sebagai user dapat mengakses ke berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan layanan. Pengguna dapat dengan mudah untuk melakukan pemesanan layanan laundry seperti cuci setrika, cuci kering, cuci ekspres dengan cara melihat daftar layanan yang tersedia beserta deskripsi dan harga laundry. Selain itu, pengguna dapat memilih jadwal layanan sesuai ketersediaan waktu yang ditampilkan secara nyata. Setelah pemesanan, pengguna akan menerima nomor antrian otomatis dan dapat memantau status pemesanan mereka melalui notifikasi, termasuk konfirmasi dan pengingat jadwal. Penelitian ini menggunakan metode perancangan extreme programming, sementara pengujian perangkat lunak tersebut dilakukan dengan metode white box testing untuk memastikan bahwa desain dan kode program memenuhi spesifikasi kebutuhan, khususnya terkait fungsi, masukan, dan keluaran. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan objek penelitian, yaitu Janah Laundry Pontianak. Dalam penelitian ini, pendekatan DSR atau Design Science Research digunakan untuk menghasilkan rancangan sistem yang berbasis eksperimen dalam pengelolaan data secara digital. Pada bab 2 membahas mengenai landasan teori. Yang pertama, buku dari Pak Robertus Lepaka dengan judul Mobile Retailing, Pemanfaatan Mobile Apps untuk Berbelanja Online. Publikasi Voice of Informatics atau VOI terakreditasi Sinta 5 tahun 2021. Dengan hasil tidak mengherankan apabila perubahan tren belanja ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri retail. Perilaku belanja konsumen perlahan-lahan telah bergeser menuju pasar online. Yang kedua, kondisi ini semakin jelas terlihat ketika adanya penyebaran COVID-19 ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, buku dari Himawan Sapri, Maulidi, dan Sandi Kosasi dengan judul Rancang Bangun Sistem Pengendali Lampu Rumah, Mobile, Smartphone dengan Arduino. Jurnal publikasinya itu Jurnal Inter, tahun publikasi 2019. Kelebihan Android dibanding sistem operasi mobile phone atau smartphone lainnya adalah Android bersifat open source code sehingga memudahkan para pengembang untuk menciptakan dan memodifikasi aplikasi atau fitur-fitur yang belum ada di sistem operasi Android sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Yang ketiga ada buku dari M. Alvin Muhtasim, Hengki Andra, dan Heri Prianto dengan judul Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar POM Kota Pontianak berbasis mobile. Jurnal publikasinya itu Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi tahun publikasi 2020. Dengan hasil menggunakan UML, aplikasi tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam memberikan pengaduan mengenai produk obat dan makanan yang beredar di Kota Pontianak, serta sistem yang dibangun bertujuan untuk membantu Balai Besar POM Kota Pontianak dalam memproses setiap pengaduan. Yang keempat ada buku dari Riko Yosua Sinaga, Adi Sucipto, dan Muhammad dengan judul Sistem Layanan Pemesanan Online Pusat Sarana Olahraga Berbasis Mobile atau Studi Kasus Bandar Lampung Sport Center. Jurnal ini yaitu jurnal ilmiah
infrastruktur teknologi informasi pada tahun 2021 dengan hasil bahwa teknologi komunikasi dan informasi adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang digunakan manusia dalam mengalirkan atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia agar tercapai tujuan komunikasi. Yang kelima ada buku dari Hendra Kurniawan dengan judul Flash Operating System Android untuk peningkatan kinerja pada Samsung SM501 FD. Jurnal publikasinya yaitu Seminar Nasional Penelitian Posindo tahun 2023. Dengan hasil orang-orang zaman sekarang selalu menggunakan sarana smartphone dalam berkomunikasi secara langsung, baik itu merekam suara, mengambil gambar, dan video. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama-tama itu melakukan pengumpulan data yaitu melalui metode survei untuk memahami kebutuhan pengguna dan permasalahan yang ada. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode survei yang kemudian digunakan dua tahap utama yaitu pemodelan data serta pemodelan bisnis dengan diagram use case dan activity. Selanjutnya, sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis mobile menggunakan teknologi PHP, Laravel, Bootstrap, dan MySQL. Setelah aplikasi dibuat, metode pengujian dari yang dikembangkan ini menggunakan metode whitebox testing. Selanjutnya, tahap akhir dari proses ini adalah evaluasi dan penyusunan laporan akhir sebagai kesimpulan dan dalam penelitian atau proyek yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada bab 3, gambaran umum mengenai profil Jana Laundry Purjana. Jana Laundry merupakan usaha laundry yang dimulai sejak tahun 2021 dan beralamatkan di Jalan Katulistiwa, Gang Usaha Keluarga nomor 38, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Jana Laundry mudah dijangkau oleh pelanggan di sekitar wilayah tersebut. Jana Laundry memiliki visi misi yang harus dicapai untuk memastikan semua aktivitas dan strategi yang dilakukan sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, sehingga mencapai kesuksesan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Visi dari Jana Laundry yaitu menjadi penyedia layanan laundry terbaik di Pontianak yang terpercaya, profesional, dan ramah lingkungan, serta memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan dengan layanan berkualitas tinggi. Selanjutnya, misi dari Jana Laundry berkomitmen untuk menyediakan layanan laundry yang cepat, bersih, dan berkualitas dengan harga terjangkau, didukung oleh pelayanan yang ramah, responsif, dan profesional. Dengan menggunakan teknologi dan bahan ramah lingkungan, kami berupaya mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan solusi laundry yang lengkap, seperti laundry kiloan, layanan ekspres, cuci karpet, dan dry cleaning. Kami juga bertekad membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan kepercayaan dan kepuasan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar melalui layanan yang inovatif dan terpercaya. Selanjutnya, adapun struktur organisasi Jana Laundry seperti berikut. Yang pertama itu owner atau pemilik, yang kedua ada admin, yang ketiga itu ada kasir, bagian pencucian, dan kurir. Selanjutnya ada tata laksana sistem berjalan dari Jana Laundry. Yang pertama itu mulai dari customer mengantarkan cucian. Setelah mengantarkan cucian, customer diminta untuk melakukan pengisian form pendataan laundry. Setelah mengisi, customer akan dilakukan verifikasi data. Jika data tidak valid, maka customer diminta untuk melakukan pengisian form pendataan laundry kembali. Jika data dari customer ini valid, maka admin akan menerima pesanan. Setelah itu memberikan informasi laundry masuk kepada bagian pencucian. Setelah mendapat informasi laundry masuk, maka bagian pencucian mengkonfirmasi laundry diterima. Bagian pencucian akan melakukan pengerjaan pencucian laundry. Setelah itu memberikan informasi status laundry apakah sudah selesai atau belum dikerjakan. Jika belum, maka
Opsi menunggu pesanan laundry diterima oleh customer. Jika sudah, maka admin akan konfirmasi status pesanan selesai. Setelah itu, admin akan memberi kasir untuk mencetak nota transaksi. Setelah itu, maka kasir memberikan nota transaksi ke customer dan customer melakukan pembayaran. Keempat, ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Science Research. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam pembuatan skripsi ini adalah menggunakan metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak jasa laundry. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha untuk menggali informasi mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi, sehingga proses perancangan sistem dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Yang kedua, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dengan menganalisis berbagai dokumen yang relevan. Dokumen tersebut meliputi catatan transaksi manual, laporan keuangan, serta data pelanggan yang tersedia di jasa laundry. Analisis ini bertujuan untuk memahami kondisi operasional dan catatan yang sedang berjalan sebagai dasar perancangan sistem yang lebih baik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama ada observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap operasional jasa laundry berjalan. Yang kedua, menggunakan teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung untuk mendapatkan informasi lebih jelas dan rinci. Respondennya adalah pemilik jasa laundry Pontianak. Yang ketiga, dengan teknik studi dokumentasi, data yang dikumpulkan dengan mempelajari teori, literatur, dan jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi jasa laundry Pontianak. Informasi ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat penelitian. Selanjutnya, membahas mengenai metode analisis dan perancangan. Pada skripsi ini, metode perancangan solusi yang digunakan adalah metode Extreme Programming atau XP. XP digunakan karena metode perancangan ini dapat meringankan bobot sekaligus mempercepat proses pengembangan software. Pada penelitian ini diterapkan proses analisa pengujian perangkat lunak dengan teknik white box. Pengujian white box adalah teknik pengujian perangkat lunak yang menggunakan pengetahuan tentang struktur internal perangkat lunak untuk merancang pengujian. Pengujian white box dapat digunakan untuk menemukan kesalahan pada logika perangkat lunak, data struktur, dan algoritma perangkat lunak. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.